Halo, jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Dalam lanjutan seri partai mini di antara Grandmaster berelo rating di atas 2500. Kali ini telah saya persiapkan partai menarik antara putih, Grandmaster Boris Spassky, mantan juara dunia, berelo rating 2640 pada saat itu, melawan hitam, Grandmaster Helmut Flieger, berelo rating 2545 pada saat itu. Pesan dari partai ini, janganlah kita lengah terhadap kekuatan diagonal lawan. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Spassky membuka permainan dengan E4, dibalas oleh Flieger dengan langkah C6, D4, D5, maka terjadilah pembukaan Caro-Kann, salah satu favorit dari Grandmaster Anatoly Karpov dan juga Grandmaster Utut Adianto ketika memegang buah hitam. Partai berlanjut, kuda C3, D makan E4, kuda makan E4, kuda D7. Di sini saya mundur satu langkah. Hitam bisa saja memilih varian klasik dengan langkah gajah F5, kuda G3, gajah G6, H4, H6, kuda F3, kuda D7, H5, gajah H7, gajah D3, gajah makan D3, menteri makan D3, dan seterusnya. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda D7, putih melanjutkan gajah C4, dan di sini saya mundur kembali satu langkah. Putih bisa memilih varian yang lain, yaitu dengan langkah kuda F3, dan hitam bisa melanjutkan dengan kuda Gf6, kuda makan F6, kuda makan F6, kuda E5, gajah E6, gajah E2, G6, rokade, gajah G7, gajah E3, rokade, C4, kuda E4, menteri C2, kuda D6, B3. Seperti pada partai Grandmaster Andrei Sokolov, elo rating 2645 pada saat itu, melawan Anatoly Karpov, berelo rating 2710 pada saat itu, dan partai ini sendiri berakhir draw pada langkah ke-20. Kita kembali ke partai utama. Setelah gajah C4, hitam melanjutkan kuda G ke F6, putih melangkah kuda makan F6, melakukan langkah skak, E makan F6, kuda E2, kuda B6. Kembali di sini saya mundur satu langkah. Pilihan lain hitam di sini adalah gajah D6, dan partai berlangsung rokade, gajah F4, mencoba menghilangkan gajah aktif hitam, kuda B6, gajah D3, gajah E6, C3, kuda D5, gajah makan D6, menteri makan D6, menteri D2. Seperti pada partai Anatoly Karpov memegang buah putih pada saat itu,
melawan Grandmaster Viktor Korchnoi dan berakhir draw pada langkah ke-63. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda B6, putih melanjutkan gajah B3 untuk tetap memelihara gajahnya untuk tetap melakukan ancaman terhadap petak F7. Gajah D6, penempatan yang bagus dari hitam. C4 dengan ancaman tema garpu melakukan dorongan C5. Gajah C7, gajah F4. Di sini putih mencoba menghilangkan gajah aktif hitam. Rokade, gajah makan C7, menteri makan C7, C5, langkah bagus, sekaligus membuka kembali penekanan terhadap petak F7 oleh gajah yang berada di B3. Hitam melanjutkan kuda D7, saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah kuda D5, maka putih akan melanjutkan gajah makan D5, C makan D5, dan pion D5 menjadi isolasi, serta putih mempunyai keunggulan pion mayoritas di sayap menteri. Kembali kepada posisi utama. Setelah kuda ke D7, putih melanjutkan dengan langkah rokade, langkah normal pengamanan posisi raja, sekaligus mencoba mengaktifkan benteng di E1 nantinya. Partai berlanjut. B6, C makan B6, A makan D6. Perhatikan pion putih yang berada di D4, walaupun tersendiri tetapi mempunyai tugas yang bagus mengontrol petak C5 dan E5. Partai berlanjut. Benteng E1, langkah logik mencoba untuk menguasai garis E. Gajah B7. Di sini hitam merencanakan untuk melakukan dorongan C5 pada saat yang tepat untuk membuka diagonal gajah yang berada di B7. Partai berlanjut. Kuda G3. Langkah bagus. Dengan langkah ini putih mempunyai beberapa rencana yang bagus. Di antaranya memanfaatkan kekuatan garis E dengan benteng untuk ditempatkan di E7 dan membuka diagonal menteri untuk menyerang, serta kuda mempunyai kontrol yang kuat terhadap petak F5 dan H5. Partai berlanjut. Benteng F ke E8. Hitam mencoba mengimbangi kekuatan putih pada garis terbuka untuk mencegah penempatan benteng putih di petak E7. Namun di sini hitam tidak menyadari bahwa putih telah mempersiapkan serangan menghancurkan ketika benteng F berpindah dan tidak menjaga petak F7. Di sini putih melangkah, boom, gajah makan F7 sekaligus melakukan langkah skak. Langkah gajah F7 adalah langkah yang termasuk
tema menghancurkan posisi raja lawan. Perhatikan dalam posisi ini, menteri gajah dan kuda mempunyai posisi yang tidak menguntungkan, sehingga buah-buah hitam tidak dapat berkonsolidasi dengan cepat untuk membantu pertahanan raja hitam. Di sini hitam menjawab, raja makan F7, langkah paksa. Menteri H5 melakukan langkah skak. Hitam menjawab dengan G6. Saya mundur satu langkah. Jika di sini hitam menjawab raja F8, maka putih akan melanjutkan dengan menteri makan H7 dengan ancaman kuda F5 atau kuda H5. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah dorongan G6, putih menjawab menteri makan H7 melakukan langkah skak. Raja F8, H4. Dan di sini hitam menyerah, melihat posisi rajanya tetap terkurung. Dan koordinasi antara buahnya juga sangat buruk, sehingga tidak bisa membantu posisi raja. Di sini ancaman putih yang utama adalah dorongan H5. Sekali lagi, pesan dari partai ini, janganlah kita lengah dengan kekuatan diagonal lawan yang mengancam posisi raja. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran yang baik. Salam catur, gens unasumus.